Shalom, saudara, bapak ibu sekalian. Shalom. Apa kabarnya minggu ini? Kayaknya ini pertanyaan yang biasa ya, yang standar ya. Kemarin juga tanyanya seperti ini ya. Ya tapi saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan untuk sepanjang minggu hari ini. Baik, sebelum saya menyampaikan, saya mau sharing kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua kita lihat samping kanan kiri kita. Kita mungkin bisa mengucapkan shalom, menanyakan kabar. Pastor bisa di belakangnya. Ya, puji Tuhan ya. Saya bersyukur saya masih diberi kesempatan untuk berdiri di tempat ini untuk sharing firman Tuhan. Ya, walaupun sebenarnya memang sudah beberapa kali, tapi ada sedikit kegugupan gitu istilahnya lah gitu ya. Tapi saya percaya semuanya Tuhan mampukan. Kita semua, bukan hanya saya, mungkin minggu kedepannya Tuhan pakai lagi dari kita semua. Karena sebenarnya pelayanan kita yang Tuhan mau, kita bukan hanya sampai di mimbar ini, sampai di gereja ini, tapi sesungguhnya pelayanan kita itu ada di luar, di dalam kehidupan kita dimanapun Tuhan percayakan kita berada. Amin. Ya, malam hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan yang saya beri tema kuasa iman. Ini masih berkaitan sebenarnya dengan tema bulanan kita, gereja bulanan kita ya, the impact of power ya. Kalau saya nggak salah ingat. Dampak daripada kuasa. Nah, di sini kuasanya doang yang ada kaitannya ya. Jadi kuasa iman, the power of faith, yang terambil di dalam Lukas 18 ayat 8. Namun sebelum saya sharing firman Tuhan, saya mau mengingatkan aja, saya mau menyampaikan aja bahwa kita tadi telah memuji Tuhan, telah memuji Tuhan, telah bersama-sama meninggikan nama Tuhan untuk datang ke sini. Datang ke tempat sini bukan berarti kita hanya untuk mencari berkat ya, mencari apa yang kita bisa dapat, yang Tuhan bisa berikan ketika kita datang ke gereja, ketika kita datang bersekutu, beribadah. Tetapi saya percaya kita semua datang ke sini ialah sebenarnya adalah untuk menyembah Tuhan, untuk memberikan apa yang terbaik yang kita bisa berikan bagi Tuhan. Jadi bagi kita orang percaya, dan saya percaya kita semua di sini, saudara-saudara semua di sini bukan untuk mencari berkat, tetapi sebenarnya bagaimana kita mau datang bersekutu, mau memberikan hari yang terbaik, hari itu bukan cuma hari Minggu, tapi pada saat ini adalah persekutuan kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ya. Kita buka di dalam Lukas 18 ayat 18 yang menjadi dasar daripada tema firman Tuhan malam hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Ya, jadi sesuai tema kita bulan ini dikatakan bahwa kita mengalami pengenalan dengan Tuhan, kita diberikan kuasa, dimampukan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita dapat semakin serupa, untuk kita dapat semakin bertambah, untuk kita dapat semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan berbicara tentang kuasa, tentunya bukanlah tentang bukanlah kita berpikir bukanlah tentang kuasa-kuasa yang hebat yang Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Benar, itu diberikan kuasa bagi kita, tetapi kita harus tahu dimulai dulu daripada kehidupan kita. Bagaimana dimulai dari hal-hal sederhana. Untuk memulai sesuatu hal yang besar, tentunya ada suatu langkah-langkah yang
pertama ya, langkah-langkah yang kecil sebelum sebelum sesuatu itu menjadi besar, itu ada satu langkah pertama. Nah, itu dimulai dari sesuatu hal yang sederhana. Nah, itu mulai dari kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita berubah, kehidupan kita dapat menjadi berkat melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat Lukas 18 ayat 8 ini, saudara, dinyatakan bahwa penyataan yang Tuhan Yesus berikan pada waktu ini dalam konteks membacanya ketika Tuhan Yesus berdoa, kemudian ketika mereka berdoa kepada Tuhan Yesus, dan mereka berdoa bahwa apakah Tuhan Yesus akan segera datang. Dan seharusnya bagi kita orang percaya ya, kita mengimani ya, artinya kita mengimani di dalam Tuhan Yesus bahwa tentu Tuhan Yesus itu harus datang, dan tentunya sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan, tentu akan datang yang kedua kali. Nah, dalam rangkaian Tuhan datang kedua kali, seperti yang diberitakan dalam firman Tuhan, tentu ada mujizat-mujizat, ada tuaian besar, ada pencurahan Roh Kudus, ada pencurahan Roh Kudus yang kita tahu ketika Tuhan Yesus naik ke surga itu sudah dicurahkan. Namun ada penuaian yang besar-besar, ada revival yang besar-besar sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan ada beberapa juga pengajaran-pengajaran yang menyesatkan ketika Tuhan Yesus akan datang kembali. Namun untuk Tuhan Yesus datang kembali, kebanyakan kita tahu banyak orang yang meramalkan, atau ada beberapa yang bahkan dalam tanda kutip secara rohani menubuatkan, menentukan tanggal waktu kapan Tuhan Yesus datang. Sedangkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa tidak ada yang tahu kecuali hanya Bapa yang di sorga. Nah, bagi kita saudara-saudara sebagai orang percaya, tentu kita tidak perlu tahu kapan Tuhan Yesus datang. Namun yang penting bagi kita adalah kita mesti tahu, kita mesti melihat, agar Injil yang kita lakukan ialah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan bagian kita untuk mencari tahu kapan Tuhan datang, tetapi kita harus menyadari bahwa waktu Tuhan akan semakin dekat. Makanya kita hidup harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi entah Tuhan mau datang besok, entah Tuhan mau datang minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau 10 tahun ke depan, itu bukan menjadi konsentrasi bagian kita sebagai orang percaya. Tapi bagian kita ialah hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, seolah-olah Tuhan itu akan segera datang, entah nanti malam, secepatnya. Jadi kita dikatakan di sini diarahkan untuk terus tetap berjaga-jaga, untuk tetap terus berdoa, untuk tetap terus bertumbuh dan menguatkan iman percaya kita. Amin. Ya. Dan kita belajar, mari kita berdoa supaya hal-hal itu dapat segera terjadi dalam kehidupan kita, Di dalam firman Tuhan ini Yesus berkata, ya, apakah dia akan mendapati iman di bumi? Nah, bagi kita orang percaya, jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang malah Tuhan tidak menemukan iman di muka bumi ini. Nah, iman itu sebenarnya berbicara apa sih? Iman itu sebenarnya berbicara tentang bagaimana proses pengenalan kita kepada Tuhan, bagaimana kita dapat mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Memang iman itu tidak kelihatan, untuk percaya kepada Tuhan itu tidak kelihatan, tetapi kita yakin dan percaya bahwa kuasanya itu nyata, bisa membawa perubahan dalam kehidupan kita. Tentu hal ini yang menjadi kerinduan bagi kita semua untuk boleh berubah di dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan saya berdoa bagi kita semua, biar kita semua di tempat ini
bisa terus bertambah-tambah pengenalannya akan Tuhan, terus bertumbuh di dalam Tuhan dan mencapai tujuan menjadi seperti Kristus. Christ likeness, bahasa apa ini ya? Bahasa Jawa ya. Maaf ya. Ya, Christ likeness. Nah, jadi seperti itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya juga mau melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, juga di dalam 2 Timotius 1 ayat 5-6. Ini di dalam versi Alkitab yang AMD ya, AMD. Kita yang mudah dibaca, apa mudah dimengerti ya. Karena di dalam Alkitab ada beberapa terjemahan-terjemahan, ada terjemahan baru, ada terjemahan ini saya ambil dalam AMD. Nah, dikatakan di dalam 2 Timotius ayat 1-5 ayat 6 dikatakan, aku ingat imanmu yang benar, iman yang seperti pertama-tama telah dimiliki oleh nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Aku tahu bahwa engkau juga memiliki iman yang sama. Itulah sebabnya aku mau mengingatkan engkau, supaya engkau menggunakan pemberian Allah kepadamu. Ia memberikannya ketika aku menumpangkan tanganku atasmu. Amin. Jadi konteks pembacaan firman Tuhan pada konteks dalam ayat 2 Timotius ini merupakan surat Rasul Paulus yang dituliskan kepada Timotius. Yang kita tahu Timotius adalah anak rohani daripada Rasul Paulus. Nah, kita akan melihat tentang apa sih iman itu. Nah, di sini di sini dikatakan di ayat 5, aku ingat imanmu yang benar. Nah, saya garis bawahi imanmu yang benar. Nah, artinya kalau di sini dituliskan imanmu yang benar, berarti ada iman yang salah. Apa itu iman yang salah? Nah, konteks dari pembacaan kita kemarin waktu kita renungkan, waktu ada KGC bersama pastor di rumah pastor bilang jangan sampai salah konsep. Karena ada yang salah persepsi. Akhirnya ketika salah persepsi, salah pemahaman, imannya itu tindakannya berubah. Itu tindakannya menyimpang, tindakannya berbeda. Jadi pengertian yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang iman yang benar itu yang akan membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Kalau kita udah salah pengertiannya, udah salah pemahamannya, seterusnya tindakan kita pasti akan salah. Ya. Jadi di dalam 2 Timotius ayat 1 ayat 5-6 ini berkata bahwa untuk memahami kebenaran firman Tuhan, maka terjemahannya dituliskan dalam Alkitab yang mudah dibaca. AMD itu Alkitab yang mudah dibaca. Jadi ada perkataan yang dikatakan adalah pertama imanmu yang benar. Nah, kalau ada iman yang benar tentu ada iman yang salah. Nah, kita perlu tahu apa sih, gimana sih itu iman yang salah? Nah, itu ada di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 ya. Nah, ini iman yang salah. Ayatnya dikatakan gini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, dan latihlah dirimu beribadah. Amin. Nah, latihlah dirimu beribadah ini sebenarnya bukan cuma ibadah komsel, ibadah mingguan, tetapi yang dimaksud dalam ibadah ini ialah kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, kehidupan yang mempunyai moral yang benar, dan hidup yang semakin mempunyai karakter seperti Kristus. Nah, kalau di dalam Alkitab, ini saya dengar dari hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa kalau di dalam Alkitab yang dimaksud penulisan beribadah di sini untuk ibadah yang rame-rame nih, kayak ibadah seperti minggu, persekutuan seperti ini, itu hanya beberapa kali disebutkan dalam Alkitab. Ayat Ibrani 10, Ibrani 24, ayat 25. Selainnya itu beribadah ini yang dimaksudkan tujuannya ialah kehidupan kita sehari-hari yang memuliakan nama Tuhan. Jadi beribadah itu enggak terbatas konteksnya hanya di dalam
ibadah minggu, ibadah persekutuan, ketika kita berkumpul bersama. Tetapi ibadah yang dimaksud di sini lebih ditujukan kepada kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apapun yang kita lakukan kita tujukan untuk Tuhan, nah itulah yang menjadi ibadah kita. Itulah yang menjadi persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan itu yang menjadikan Tuhan berkenan kepada kita. Nah, Tuhan berkenan kepada kita. Nah, iman yang salah kita dapat lihat nih dalam Alkitab mengajarkan bahwa kita harus melatih diri kita. Selain melatih diri kita dalam hal-hal beribadah, kita harus menjauhi hal-hal seperti tahayul, dongeng-dongeng nenek tua. Nah, itu seperti apa sih? Nah, bagi kita kan kita sering ketemu orang Kristen masih aja percaya ramalan-ramalan. Ini tidak termasuk ramalan cuaca ya. Ramalan-ramalan, horoskop atau zodiak, atau bahkan kepercayaan-kepercayaan orang tua. Misalnya, oh kalau lewat kuburan harus ngomong permisi. Yang ketawa kecil guys. Ya, jadi hal-hal seperti itu kita sebenarnya sebagai orang percaya, orang Kristen ya, terkadang kita sudah lama menjadi orang Kristen, orang percaya, tetapi iman kita masih dalam kepercayaan-kepercayaan mengikuti tradisi-tradisi, budaya-budaya, kepercayaan-kepercayaan yang lama yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Budaya yang lama boleh kita jaga, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau itu sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, ya kita tinggalkan. Kita tidak hidup sesuai, karena kita orang percaya. Saya percaya kita semua hidup di dalam budaya kerajaan sorga. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup dalam budaya kerajaan sorga, bukan lagi dalam hidup budaya-budaya di dalam dunia ini. Nah, jadi iman yang percaya tahayul, percaya dongeng ini disebutkan, atau mungkin yang bisa saya sebut ialah iman yang mistik. Iman yang mistik atau iman yang enggak bisa membedakan antara kepercayaan dahulu sebelum mengenal Tuhan dengan kepercayaan dengan iman kekristenan. Nah, contohnya yaitu seperti yang saya sampaikan tadi. Sudah Kristen, sudah menjadi orang percaya, tetapi masih percaya horoskop, ramalan, zodiak, horor-horor, hal-hal mistik, dan hal-hal yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Sudah menjadi Kristen tetapi masih juga percaya tentang hal-hal yang hari-hari yang baik. Oh, untuk melakukan sesuatu, misalnya membangun, kita harus lakukan di hari yang ini. Katanya ini hari yang baik. Nah, sedangkan kita tahu di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan menciptakan semua hari itu baik adanya. Nggak ada hari yang nggak baik. Tapi ada di beberapa kebudayaan-kebudayaan di dunia ini, bahkan orang-orang kita tahu. Nggak boleh misalnya tanggal 13, nggak boleh dimulai misalnya kerja hari Selasa, nggak boleh dimulai di tanggal ganjil. Nah, hal-hal seperti itu yang terkadang masih mengikuti iman kepercayaan orang Kristen saat ini. Dan kepercayaan-kepercayaan ini seringkali ada bagi orang Kristen dan yang ada di gereja. Nah, iman seperti ini juga selain iman mistik bisa disebut sebagai iman abstrak. Abstrak, jadi berubah-berubah, nggak menentu, nggak tetap. Konsepnya abstrak nggak kelihatan ya, abstrak nggak kelihatan. Pokoknya di mana dia berada, di situ dia bisa mengikuti. Jadi iman yang juga katakan bunglon gitu, nggak tetap, nggak kuat, nggak teguh, nggak menghadirkan ciri khas identitasnya yang asli. Nah, iman-iman seperti ini ialah iman yang salah, iman yang harus kita hindari sebagai orang-orang percaya. Sebagai orang percaya, seperti juga adat istiadat atau budaya yang saya sampaikan tadi, masih ada banyak hal-hal yang mistik yang masih dipercayai oleh orang-orang percaya saat ini. Ya, memang sih
Intinya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mencampuri kepercayaan-kepercayaan itu dengan kepercayaan-kepercayaan mistik yang ada di dalam dunia ini, maka ibaratnya itu dikatakan sinkritisme ya, artinya kuasa Tuhan yang dicampur dengan kuasa-kuasa yang lain. Nah, inilah yang menyebabkan akibatnya tindakan daripada orang Kristen, iman daripada orang Kristen itu konslet atau error. Kalau kita sekarang kan lebih familiar lah kata error, karena kita sering pakai gadget. Jadi ketika dia hang, kita tahu error. Jadi istilah error kita udah tahu. Ya artinya apa yang kita input, apa yang kita perintahkan itu berjalan tidak sesuai. Nah, itu namanya konslet error. Jadi seperti HP, kebanyakan orang Kristen yang mencampurkan kepercayaan imannya, kekristenan bersama dengan iman-iman yang mistik, itu akan menyebabkan tindakan yang error dan konslet. Jadi jangan kita hidup dalam iman yang salah. Nah, iman yang salah kedua itu contohnya seperti apa? Nah, selain ada iman mistik, iman abstrak, nah itu ada juga di dalam Matius 15 ayat 8 sampai 9. Ini contoh-contoh iman yang salah ya. Nah, Matius 15 ayat 8 sampai 9 dikatakan gini: bangsa yang memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini dikatakan sebenarnya ini ada garis bawahnya, perintah manusia. Jadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tetapi lebih mengutamakan perintah manusia daripada perintah Tuhan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ini dalam keluarga Kristen nih, di dalam keluarga Kristen yang biasanya kalau orang-orang di daerah saya ya, itu dari kakeknya, neneknya, opanya, omanya, kakek moyangnya, nenek moyangnya udah Kristen, jadi otomatis jadi keluarga Kristen. Namun belum tentu benar-benar pengikut Kristus, cuma Kristen doang. Nah, dalam keluarga Kristen yang menerapkan prinsip Kristen. Nah, di tempat saya itu banyak tuh orang Kristen, tapi semuanya pada umumnya mayoritas Kristen, tapi yang hadir di gereja, yang datang beribadah itu sedikit. Dan bahkan yang anehnya, yang mujizatnya itu kalau hari Paskah dan Natal rame sampai di luar, banyak sekali. Nah, itu disebutkan sebagai Kristen yang napas. Kristen yang napas yaitu Kristen yang hanya hadir setiap Paskah dan Natal. Nah, itu banyak. Nah, itu jadi prinsip-prinsip orang percaya yang tradisinya muncul hanya saat datang ke gereja, datang beribadah, hanya saat ada seremonial, hari-hari besar agama Kristen seperti Paskah dan Natal. Nah, ini contoh yang tidak benar, iman yang salah, iman yang mengikuti perintah manusia. Oh, hanya tradisi kok. Oh, orang tua nyuruh ke gereja. Jadi orang tua nyuruh ke gereja karena hari raya, karena seremoni, karena rame-rame, ayo ke gereja ya, ke gereja. Tapi di luar hari-hari besar itu ya nggak datang beribadah, nggak datang bersekutu bersama-sama dengan warga kerajaan yang lain. Nah, ada juga yang perintah manusia seperti ini. Kalau orang mau nikah, biasanya orang nikah kan nggak tahu. Kalau di daerah saya biasanya tanya, udah CD belum? Kalau CD belum bisa pemberkatan nikah gitu. Oh belum, cepet-cepet CD lah biar bisa nikah gitu. Nah, ini kan sebenarnya perintah Tuhan, tetapi dijadikan dasar konsep pemerintah manusia. Karena mau nikah, karena peraturan dari gereja, karena peraturan dari organisasi di mana dia berada sehingga mengharuskan. Sebenarnya orang CD, orang yang mengenal Tuhan, belum baptis, harus cepat-cepat baptis gitu. Nah, sebenarnya kan baptis itu kesadaran dari kita, panggilan. Ketika kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan dan kita mau berubah, nah itu harusnya perintah dari Tuhan, tetapi yang dilakukan hanya berdasarkan agar supaya perintah-perintah manusia, peraturan-peraturan di dalam gereja atau di dalam satu organisasi itu diikuti.
Jadi dasarnya bukan atas dasar karena ini perintah Tuhan, karena ini yang Tuhan mau, tetapi karena ini disuruh, karena ini peraturan, makanya kita harus lakukan. Nah, jadi seperti itu. Ya, contoh-contoh iman yang salah. Ada iman mistik, ada iman atas dasar perintah manusia. Ada iman seremoni juga. Nah, itu atas dasar perintah manusia. Contoh-contoh iman yang salah. Nah, terus ada juga. Nah, bagaimana kalau anak-anak yang disuruh orang tua untuk misalnya sekolah minggu, untuk misalnya ibadah youth, KGC, apakah itu hanya karena disuruh orang tua? Nah, disuruh orang tua atau perintah manusia? Betul, itu memang dalam konteksnya disuruh, diperintah. Tetapi itu juga kewajiban daripada orang dewasa, orang tuanya, untuk membimbing, untuk membawa, untuk memperkenalkan dia kepada persekutuan, kepada datang kepada Tuhan beribadah. Jadi mendorong kita untuk membawa anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan. Namun dalam konteks bukan untuk membangun iman secara seremoni dalam kehidupan, tetapi mau membangun iman, mau membangun untuk memperkenalkan mereka untuk bersekutu, untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan. Nah, kita baca di dalam ada ayat lagi nih di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan tentang iman juga. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Nah, di sini ada kata berpaling ya. Tertarik dalam kata berpaling ini. Dikatakan kata berpaling itu bukan hanya sekedar menengok ya. Misalnya kita lagi jalan, terus orang manggil, kita nengok, terus kita jalan lagi. Enggak. Tetapi yang dimaksud dengan kata berpaling kepada Allah ini berbalik, berputar 360 derajat menghadap kepada Tuhan. Menghadap kepada Tuhan. Artinya dari kehidupan kita yang tadinya berdosa, ketika kita mempunyai iman, itu kita berubah, meninggalkan dosa-dosa kita dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan dikatakan mendekat. Jadi mendekat ini ialah kita harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah sungguh-sungguh memberi upah kepada orang yang Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Maka hari ini kita mau belajar untuk bukan hidup di dalam iman mistik, dalam iman abstrak, iman seremonial, tetapi kita mau belajar dengan iman yang sungguh-sungguh, yang berkenan kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Kita mau belajar mencari Tuhan. Kita mau belajar untuk hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan sehingga kita hidup berkenan di hadapannya. Nah, ada satu lagi iman yang akan kita bahas, yaitu iman secara personal. Dalam tema tadi iman secara personal. Nah, iman secara personal itu apa sih? Iman secara personal ini harus dimiliki oleh kita semua, saudara-saudara. Harus dimiliki oleh kita semua, yaitu iman yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Mengenal kapan kita mengetahui kapan kita mengenal Yesus, berapa kali kita ditolong Tuhan Yesus dalam setiap hari. Berapa kali Tuhan menyertai kita, apakah sepanjang hari. Jadi itu adalah sebuah proses perjalanan iman personal. Itu bukan hanya berdasarkan atas kesaksian orang-orang, tetapi mengalami sendiri. Nah, inilah iman yang harus kita hidupi, iman secara personal. Kan kebanyakan kita berkata, oh iya, aku mau mengenal Tuhan Yesus.
aku mau mengenal Tuhan Yesus, tapi kita tidak mau menjalani proses yang Tuhan izinkan. Nah, proses yang Tuhan izinkan itu sebenarnya untuk kita beriman tidak ada cara yang lain. Proses yang Tuhan izinkan itu pasti masalah di dalam kehidupan kita. Masalah dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya ingat pastor katakan ibaratnya obat nyamuk. Obat nyamuk itu kalau nggak ditekan, itu nggak ada obat yang bisa membunuh nyamuk. Jadi harus ditekan. Nah, begitu pula iman personal itu tumbuh dalam kehidupan kita ketika kita mengalami permasalahan, ketika kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan kita, yang akan membuat pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan, yang akan membuat kita lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Ketika kita mengalami tekanan-tekanan tersebut dan kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan bagi kita. Nah, Tuhan memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa kedamaian dan percaya kepada Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Dalam segala hal, dalam tantangan apapun, itu yang menjadi kekuatan. Nah, terkadang kan orang mengalami masalah itu ditolak-tolak, ditengking. Dan bahkan kalau bisa mengikuti Tuhan jangan ada masalah lah. Dianggap seperti jalan tol, lurus, cepat sampai tujuan gitu. Enggak, mengikuti Tuhan itu adalah satu proses. Itu adalah satu perjalanan ya. Mengalami Tuhan seperti yang tadi malam juga kita sharing dengan pastor, mengalami Tuhan, mengalami pertemuan bersama Tuhan itu bukan ketika kita mengenal Tuhan, besoknya kita sudah mempunyai iman yang kuat. Enggak, itu satu proses, itu satu perjalanan. Ibarat seorang anak kecil yang baru lahir. Anak kecil yang baru lahir dikatakan di Alkitab dikasih makanan yang lembut-lembut. Setelah itu, setelah dia bertumbuh dewasa, nah dia mulai dikasih makanan yang keras-keras agar terbiasa. Nah, jadi seperti itu, ada proses, ada progres dalam kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan mengizinkan proses dalam hidup kita, ketika ada satu progres dalam hidup kita, kadang-kadang kita protes sebagai manusia. Kadang-kadang kita protes, kita tidak mau mengikuti proses. Padahal sebenarnya tujuan dari proses yang adanya progres itu tujuannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Ketika kita percaya juga kepada Tuhan, ya tentunya kita mau buat yang terbaik, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, iman personal seperti inilah yang harus kita miliki. Iman personal seperti ini. Nah, seperti ini yang harus kita miliki. Jadi, saya mengajak kita semua, saudara-saudara, untuk punya kuncinya, yaitu hari ini bahwa kita mau mengizinkan the power of faith, kuasa iman yang secara personal yang tumbuh dalam kehidupan kita, yang akan membawa kita kepada pertumbuhan, pengenalan, dan semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Nah, kita belajar bahwa iman yang personal saudara merupakan iman yang secara pribadi yang akan membawa hidup kita berubah dari hari ke hari. Baik ketika kita berada di gereja, baik ketika kita berada di keluarga kita, baik kita berada di lingkungan kerja kita, pendidikan kita, di pergaulan kita, harus terus berubah. Jadi orang percaya itu berubah. Enggak ada yang enggak berubah, karena ada pertumbuhan. Jangan kita mengikuti Tuhan Yesus, jangan kita ambil firman Tuhan. Oh, Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Aku pun tidak mau berubah. Kalau sekarang aku marah-marah, besok masih marah-marah, dan sampai selama-lamanya masih marah-marah. Nah, itu salah. Itu iman yang salah. Harusnya ketika kita mengenal Tuhan Yesus secara personal, pribadi, itu yang akan memberikan perubahan bagi kita. Dan bukan hanya perubahan dalam sikap, bahkan dalam wajah kita. Kalau dulunya cembetut, belum mengenal Tuhan, marah-marah terus, begitu mengenal Tuhan penuh sukacita loh. Senyum terus. Ketemu jemaat, ketemu saudara-saudara seiman, saling sapa, tegur sapa, ya kan, senyum. Tapi jangan terus-terusan senyum ya, diam-diam aja senyum-senyum sendiri, jangan.
Jadi ada perubahan itu, dan bahkan dikatakan bahwa perubahan-perubahan itu dapat dilihat, dinikmati oleh orang, karena memang itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Seperti yang sempat disampaikan juga dalam firman Tuhan, disampaikan dalam khotbah minggu sebelumnya, saya ingat katakan begini, bahwa kita ini diciptakan ada tujuan, yaitu untuk buat orang lain, ya. Ibaratnya, jadi kita ada ini untuk kepentingan orang lain. Contohnya kita diberi nama, kita diberi nama kan buat orang lain, bukan buat kita, agar orang lain bisa manggil kita, bisa tahu kita siapa. Kalau kita nggak ada nama, orang lain mau manggil siapa? Kan gitu. Jadi ada bahwa kita di dalam dunia ini Tuhan menciptakan kita enggak begitu aja, tetapi ada tujuan dan rencana daripada Tuhan. Amin. Ya. Jadi kembali lagi di dalam iman personal, kita harus secara pribadi membawa hidup kita untuk terus berubah, baik dimanapun kita berada, dan kita berada dalam kehidupan kekristenan. Kalau kita mempunyai iman dan pengenalan kepada Tuhan yang terus menerus, percayalah, semakin hari kita akan semakin serupa dengan Tuhan. Dengan siapa kita dekat, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita mempunyai hubungan yang dekat, maka kita akan makin serupa. Makanya nggak heran kalau anak-anak kecil, ya, biasanya, oh kok mirip ayahnya? Ya iyalah, orang dia ayahnya, sehari-hari sama ayahnya gitu, pasti lebih mirip ke orang tuanya. Nggak mungkin kan kok mirip tetangga. Jadi pertanyaan, mungkin anaknya kelakuannya mungkin sering bermain di tetangga atau sering dititipin ke tetangga gitu kan. Nah, jadi akan semakin, ketika kita mempunyai iman personal dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, maka semakin lama kita akan semakin sama dengan Tuhan Yesus Kristus, semakin serupa, dan kita akan mengalami terus pertambahan iman dan pengenalan akan Kristus. Nah, ada beberapa ciri-ciri iman yang benar. Kalau tadi kita telah kita belajar tentang iman-iman yang salah, nah ini iman-iman yang benar. Ada banyak ya ciri-cirinya. Cuma ini yang saya mau sampaikan 2 aja. Sebenarnya ada banyak. Ciri yang pertama yaitu iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus ialah selalu bertumbuh terus. The power of faith, kuasa iman itu akan memberikan pertumbuhan yang terus-menerus. Seperti apa? Yaitu seperti pohon, seperti anak-anak tadi yang bertumbuh menjadi dewasa. Seperti pohon yang ditanam, dimulai daripada benih yang kecil. Tadinya benih yang kecil, kemudian menjadi pohon yang besar. Kalau kita baca di Alkitab, itu ada dikatakan bahwa iman itu seperti biji sesawi. Biji sesawi itu sangat-sangat kecil. Namun di dalam Alkitab pun juga ada dikatakan iman itu bertumbuh besar. Contohnya di dalam ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perwira Romawi, Tuhan Yesus mengatakan tidak pernah dia menemukan iman sebesar ini di bangsa Israel. Nah, hanya ada pada perwira Romawi pada saat itu, yang dalam konteks pembacaannya ketika perwira Romawi datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Yang kita tahu anaknya ada di rumah dan dia datang, dan bagaimana imannya yang ditunjukkan, dia percaya. Bayangkan, orang Romawi, orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia tahu, bahkan dia tahu betul, karena dia perwira, dia tahu struktur kepemimpinan. Ketika dia menyuruh perintah ini, maka anak buahnya langsung lakukan. Begitu juga dia percaya. Tuhan hanya katakan saja, ucapkan, perintahkan itu, maka dia percaya yang sempurna. Iman yang seperti ini yang Tuhan cari. Artinya iman yang benar-benar percaya kepada setiap perkataan Tuhan. Nah, perkataan Tuhan sih, kadang-kadang orang berpikir perkataan Tuhan itu seperti apa? Apakah Tuhan harus berkata di fabel lewat telinga kita? Atau Tuhan harus waktu kita khusyuk berdoa, terus Tuhan berbicara, muncul sinar terang, Tuhan menampakkan berbicara? Tidak. Perkataan firman Tuhan sebenarnya itu, perkataan Tuhan sebenarnya itu semuanya sudah ada bagi kita, yaitu di dalam Alkitab. Alkitab merupakan firman Tuhan. Dan tentunya dalam memahami
setiap firman Tuhan, tidak ada cara lain. Hanya ada kuasa Roh Kudus yang akan terus menerangi dalam kehidupan kita. Ketika kita mau membuka hati, ketika kita mau membuka kehidupan kita untuk Tuhan berbicara, maka Roh Kudus yang akan memampukan kita. Jadi ketika kita melakukan kebenaran, jangan kita merasa itu karena kehebatan kita, kemampuan kita. Oh, kita udah hebat, kita bisa melakukan firman Tuhan. Enggak. Sebenarnya itu adalah kemampuan yang Roh Kudus berikan ketika kita mau tunduk, ketika kita mau taat, ketika kita mau memberi diri kita untuk dipakai Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, terus ciri yang kedua kita lihat lanjut lagi tentang, kembali lagi ke dalam konteks bagaimana seorang perwira itu percaya ketika anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita lihat ada juga di dalam Alkitab dikatakan bagaimana orang tua yang meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Menyembuhkan anaknya ada di dalam anaknya ada di dalam Markus 9 ayat 21 sampai 22. Nah, ini iman yang berbeda daripada perwira tadi. Bagaimana di sini dikatakan bahwa lalu Yesus bertanya kepada anak ayah itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ini konteksnya adalah orang tua yang membawa anaknya kepada Tuhan Yesus yang pada saat itu sakit ayan, sakit epilepsi, meminta kesembuhan daripada Tuhan. Lanjut. Nah, di Markus 9 ayat 23 sampai 24, maka kata Yesus, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, kita lihat iman orang percaya, iman personal kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil. Apapun masalah kita, apapun tantangan dalam kehidupan kita, tidak ada yang mustahil. Justru kalau tidak ada yang mustahil, kita yang mempunyai iman kepada Tuhan harusnya itu spesialisasinya di hal-hal yang tidak mustahil. Jadi spesialisnya adalah orang beriman, ialah orang yang menghadapi hal-hal yang mustahil, menghadapi hal-hal yang tidak mungkin, dan Tuhan dan dalam firman Tuhan memegang jadi Tuhan percaya bahwa enggak ada yang mustahil. Artinya bukan berarti segala sesuatu yang sembarangan yang kita minta, ketika kita pikir oke, enggak ada yang mustahil kepada Tuhan, kita berdoa apa aja pasti Tuhan akan jawab. Oke, kita minta sembarangan, Tuhan minta ini, Tuhan minta itu, tidak sesuai kehendak Tuhan. Cuma berdasarkan atas keinginan daripada jasmani kita, itu tidak mungkin akan Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan permintaan-permintaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita dalam tekanan, dalam masalah, kita minta Tuhan kuatkan iman saya hamba Tuhan, beri hamba hikmat untuk menghadapi. Itu yang Tuhan berikan. Ketika kita sakit, kita minta Tuhan berikan hambamu ini kesembuhan, agar dapat menjadi alat untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan. Itu yang akan Tuhan lakukan. Jadi bukan permintaan yang sembarang, karena kita spesialisasinya, iman percaya kita kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Jadi apapun yang kita minta, Tuhan aku mau, begitu baru masuk kerja langsung jabatan jadi pemimpin, top leader. Gak mungkin seperti itu. Jadi yang mustahil bukan berarti sesuatu yang berdasarkan keinginan kita, tetapi sesuatu yang berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, yang menjadi perbedaan dari sini daripada iman, bagaimana antara iman perwira dan iman orang tua yang membawa anaknya. Di sini dikatakan, Tuhan tolong aku percaya. Tapi dikatakan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Loh, maksudnya apa ini? Aku percaya, terus tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, ini kembali lagi kepada kita orang-orang Kristen. Kadang-kadang kita bersikap seperti ini, kita tidak sadar. Saya juga mengalami proses seperti ini.
Kita percaya kepada Tuhan. Kita dalam mulut kita mengakui kita percaya sungguh-sungguh. Namun begitu dicek, oh belum terjadi, kita ada keraguan. Nah, ragu-ragulah ini yang menyebabkan sehingga Tuhan, aku tidak percaya. Nah, ini juga terjadi kadang kehidupan kita. Nah, untuk kita benar-benar sungguh-sungguh percaya, tidak ada cara yang lain selain kita mengalami proses daripada Tuhan. Kita mengalami penyertaan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada lagi keraguan di dalam kehidupan kita. Lanjut. Jadi dalam ayat ini kita boleh melihat apa yang dipikirkan orang tua ayah itu maupun apa yang dilakukan ada perbedaan. Jadi itu kembali lagi konslet, error, tidak sesuai. Nah, itu juga sering terjadi bagi kita. Kadang-kadang bagi orang percaya, tapi saya yakin di sini semua nggak ada. Di sini semua sesuai. Apa yang dipikirkan, diperkatakan, diimani itu sesuai. Nggak ada yang error gitu. Di luar banyak mungkin, di sini nggak ada yang ngaku. Ya, jadi seperti itu. Kita kadang-kadang mengikuti Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus, tetapi kita tidak, kadang-kadang ada keraguan yang muncul dalam kehidupan kita. Nah, kita harus belajar. Kita harus belajar untuk terus mengalami Tuhan, untuk terus mengenal Tuhan. Makanya di dalam Lukas 17 ayat 5, boleh ya, makanya di dalam Lukas 17 ayat 5 dikatakan gini. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tambahkanlah iman kami. Nah, kenapa iman mereka harus ditambahkan? Karena imannya pada saat itu tidak bertumbuh, kerdil. Pengenalan akan Tuhan gak bertambah-tambah. Bagaimana bisa mengenal Tuhan? Bagaimana bisa serupa dengan Kristus? Bagaimana bisa bertumbuh? Kalau pengenalan kepada Tuhan, kalau imannya tidak diproses, tidak mengalami suatu perjalanan bersama dengan Tuhan, bagaimana iman bisa bertumbuh? Sedangkan iman itu bertumbuh satu dalam Alkitab, pendengaran akan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan serta melakukan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ada juga yang bilang, betul, saya mau mengenal Kristus, tapi masalahnya nggak mau diproses, nggak mau terima masalah. Nah, sama seperti kita, pada umumnya orang Kristen itu maunya shortcut, jalan singkat, jalan tol, cepat. Setiap proses tidak mau, setiap proses ditolak. Padahal sesungguhnya di dalam proses itu ada ketaatan, ada kesetiaan yang Tuhan mau terus kita terus mau ada dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mencapai tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi kehidupan kita. Jadi prinsip yang pertama di dalam the power of faith, artinya iman itu harus bertumbuh. Jadi tidak ada yang mustahil, menghadapi kemustahilan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita menghadapi kemustahilan, kita mengucapkan puji Tuhan. Menghadapi masalah di keluarga juga kita tetap bersyukur. Masalah apapun itu, masalah keuangan, masalah gereja, masalah pelayanan, atau dimanapun, pekerjaan, apapun itu namanya, kita harus percaya bahwa semuanya itu sebenarnya hanya latihan untuk membuat otot iman kita semakin kuat, sehingga punya kuasa, sehingga kehidupan kita punya kuasa semakin hari semakin luar biasa. Nah, ciri yang kedua ialah proses perjalanan sampai akhir. Proses perjalanan sampai akhir sekalipun penuh kemustahilan. Nah, proses perjalanan sampai akhir sekalipun penuh kemustahilan ini prinsipnya iman yang bertumbuh tadi itu enggak hanya cukup bertumbuh, tetapi harus terus dan terus berlanjut di dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Ya, sampai kehidupan kita selesai dalam dunia ini. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu proses dan terus berlangsung. Bukan hanya iman, oke, hari ini kita beriman, besok enggak. Lusa beriman, minggu depannya enggak. Tergantung mood. Bukan seperti itu cara kerjanya, tapi terus. Dan bahkan seperti yang saya sampaikan tadi,
iman pertumbuhan itu ada progres, ada perubahan, ada pertambahan, ada pertumbuhan di dalam iman. Jadi harus terus dalam kehidupan kita, sehingga kemustiaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin proses yang kita alami beda, setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin bagi orang yang orang lain, masalah yang kita hadapi ini kecil, biasa. Tapi itulah proses yang Tuhan izinkan bagi kita. Setiap kita ini diproses dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan, karena Tuhan yang tahu kapasitas dan kemampuan kita. Kapasitas dan kemampuan. Mungkin Tuhan proses kehidupan saya berbeda dengan Tuhan proses kehidupan Yesua, berbeda dengan Alfon. Beda-beda karena Tuhan tahu setiap kita masing-masing. Kemampuan kita, kekuatan kita, dan proses seperti apa yang dapat membuat kita bertumbuh. Karena Tuhan bikin proses dalam kehidupan kita bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk membuat kita tergeletak, tetapi justru untuk membuat kita bertumbuh semakin kuat, semakin mempunyai otot-otot iman yang kuat dan penuh kuasa di dalam Tuhan. Nah, kesimpulannya malam hari ini bahwa kita harus memiliki iman of faith, the power of faith ya. Iman yang personal, kuasa iman di dalam kehidupan kita. Ya tentunya untuk menjadi berkat. Seperti yang kita tahu kan, tujuan kita di dalam dunia ini, Tuhan menciptakan kita ada tujuan untuk melaksanakan amanat agung, untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, untuk menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selain kita memberitakan firman Tuhan, dalam kehidupan kita juga, gaya hidup kita, style kehidupan kita, itu juga menyaksikan kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kembali lagi di dalam nextnya di ayat Ibrani 12 ayat 2 dikatakan begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Jadi ketika kita mampu menghadapi kemustahilan, ketika kita mampu bertumbuh di dalam Tuhan, sebenarnya itu bukan karena kemampuan kita, tetapi kekuatan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah menjadi yang pertama, yang menjadi perintis, yang menderita. Tuhan Yesus mau menderita. Kalau kita pikir itu mustahil manusia biasa bisa menderita sebagaimana yang Tuhan Yesus alami. Dihina, dicaci maki, dan bahkan mengalami perjalanan via dolorosa. Mustahil. Tapi Tuhan Yesus contohkan, Tuhan mampu. Dan begitu juga bagi kita. Apapun yang kita anggap mustahil, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ketika kita mempunyai iman yang sungguh-sungguh, ketika kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, ketika kita mengenal pribadi Tuhan dalam kehidupan kita, tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan telah mencontohkan, tidak ada yang mustahil. Dialah yang memberikan kekuatan dan kuasa bagi kita untuk kita dapat menghadapi segala tantangan, hal-hal yang mustahil di dalam kehidupan kita. Nah, kita hanya belajar untuk terus mengikuti Tuhan Yesus. Kita hanya belajar untuk mengikuti pimpinan Tuhan di dalam penderitaan yang kita alami. Mungkin berat, mungkin secara jasmani kita lihat ini sungguh sangat menakutkan. Ini tantangan-tantangan di luar kemampuan kita. Tetapi yang bisa saya sampaikan hanya tetap percaya saja kepada pimpinan Tuhan. Tetap percaya kepada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Karena semakin besar proses yang Tuhan izinkan, sebenarnya akan semakin besar pula promosi yang akan Tuhan berikan. Jadi jangan ragu, jangan takut lagi ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di balik masalah sebenarnya itu ada promosi yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Ya. Jadi kembali lagi dalam next. Oke. Kembali lagi di. Ya, jadi ini
ayat yang boleh kita pegang, 1 Petrus 2 ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini janji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi batu penjuru dalam kehidupan kita, tujuan kehidupan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan mempersiapkan, Tuhan menjanjikan kita tidak akan dipermalukan. Apapun yang kita hadapi, proses apapun yang kita hadapi, Tuhan berjanji Tuhan akan selalu menyertai dan kita pasti mampu melewatinya, dan bahkan kita tidak akan dipermalukan. Artinya iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. Ketika iman kita kepada Tuhan Yesus, kita dimampukan. Tuhan Yesus sudah menjadi batu penjuru, menjadi batu yang terpilih untuk setiap kita bisa dibangun di atasnya. Jadi dasar yang benar dalam kehidupan kita yaitu Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Dan akhirnya kembali lagi ke ayat 2 Timotius 1 ayat 5-6 yang ada di slide kedua ya. Kedua apa pertama? Ya. 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 1 ayat 5-6. Kita belajar bagaimana iman yang benar. Iman yang benar di dalam Tuhan, bukan iman abstrak, bukan iman seremonial, bukan iman mistik, tetapi iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yaitu personal faith, iman yang secara personal mengenal Tuhan dan memiliki iman yang sama. Nah, kita lihat di sini sebenarnya ada 3 generasi dikatakan di dalam Alkitab ini, di dalam ayat ini. Ada Lois, ada Eunike, dan akhirnya kepada Timotius. Nah, artinya apa? Bahwa iman itu bukan diwariskan, bukan ditransfer, tetapi iman itu harus mengalami pengalaman sendiri daripada masing-masing pribadi. Walaupun benar dari Lois, dari neneknya Timotius, dari ibunya Timotius ada, namun itulah yang impartasi sebenarnya, memberikan dampak. Ya mungkin dari Eunike melihat ibunya, misalnya ibunya Lois sering membaca Alkitab atau sering beribadah kepada Tuhan. Nah, itulah yang akhirnya membuat si Eunike ini akhirnya memiliki iman yang sama seperti Lois, dan begitu juga diwariskan kepada Timotius. Namun ini semua bukan hanya sekedar diwariskan ya, tetapi masing-masing memiliki pengalaman sendiri bersama dengan Tuhan sehingga memiliki iman yang sama. Nah, mungkin misalnya si Eunike, ibunya, Timotius kalau ada masalah datang kepada Tuhan, berdoa, dibimbing sampai Timotius benar-benar mengalami pengalaman personal, iman personal sendiri dengan Tuhan. Itulah impartasi. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, berubah, kita yakin dan percaya perubahan yang kita alami bukan hanya bagi kita, tetapi bagi lingkungan kita juga. Ada berkat Tuhan karena ada kehadiran anak-anak Tuhan di situ. Ada kuasa yang dahsyat anak-anak Tuhan, orang-orang yang mempunyai iman personal kepada Tuhan. Demikian untuk firman Tuhan malam hari ini. Iman personal, saya berdoa kita semua boleh memiliki iman yang benar di dalam Tuhan, iman yang bertumbuh terus menerus, iman yang bertambah-tambah, yang akan membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.